Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhania Rahab dengan NPM 2014344177. Saya dari kelas 3I Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Baiklah, di sini saya akan menceritakan mengenai dongeng yang berjudul Timun Mas. Di sebuah desa tinggallah seorang janda tua yang bernama Mbok Yem. Ia hidup sebatang kara, tidak memiliki seorang suami dan anak. Setiap harinya Mbok Yem selalu ke hutan mencari kayu bakar. Suatu hari, ia bertemu dengan makhluk raksasa yang sangat menyeramkan di tengah hutan. Tubuhnya setinggi pohon, kulitnya gelap penuh bulu kasar, kukunya panjang dan sepanjang gigi taring. Tubuh Mbok Yem gemetar ketakutan melihat makhluk besar itu. Raksasa itu berkata dengan suara besar, "Hei perempuan tua, tidak perlu takut, aku tidak akan memakanmu. Kamu terlalu tua, dagingmu pun keras, tidak enak. Aku kesini hanya mau memberikan sesuatu padamu." Raksasa itu memberinya beberapa butir biji tanaman, lalu berkata, "Tanamlah biji dan rawat dengan baik. Maka kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi ingat, kau jangan menikmatinya sendiri. Kau harus berikan juga padaku sebagai tanda terima kasih." Mbok Yem hanya mengangguk. Akhirnya Mbok Yem pulang ke rumahnya, lalu menanam benih tersebut. Dengan ajaib, keesokannya, benih itu tumbuh menjadi tanaman mentimun, buah besar-besar berwarna emas. Karena penasaran, ia memetik buah mentimun yang paling besar itu. Setelah membelahnya, Mbok Yem terkejut di dalam timun itu ada seorang bayi perempuan yang cantik. Jadi ini maksud ucapan raksasa. Mbok Yem sangat senang dan tidak percaya bahwa ia memiliki seorang anak perempuan cantik, karena ia lahir dari buah mentimun emas yang akhirnya ia diberi nama Timun Mas. Esok harinya, Mbok Yem yang bertemu kembali dengan raksasa di hutan dan berkata, "Engkau sudah memperoleh yang kau inginkan selama ini. Sesuai janjimu, kau harus membaginya denganku." Mbok Yem bingung, lalu bertanya, "Bagaimana mungkin bayi perempuan dapat dibagi?" "Tidak perlu bingung, perempuan tua. Kau boleh memilikinya hingga usia 17 tahun. Selanjutnya anak itu akan kujadikan santapan," ucap raksasa. "Baiklah raksasa, aku akan merawatnya dan akan kuanggap anakku sendiri hingga usia 17 tahun. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita serta baik hati. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi serta rambut hitam berkilau. Timun Mas juga rajin membantu ibunya, selalu menemani mencari kayu bakar di hutan, sehingga membuat Mbok Yem takut kehilangannya. Ia tidak ingin Timun Mas menjadi santapan si raksasa. Beberapa tahun kemudian, Timun Mas kini berusia 17 tahun dan sudah waktunya untuk raksasa mengambilnya. Mbok Yem pun menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba terdengar dentuman keras dari langkah kaki si raksasa, membuat Mbok Yem gemetar ketakutan. "Hai perempuan tua, mana anak perempuanmu yang kau janjikan untukku?" teriak raksasa. "Ia sedang mandi di kali, Tuan raksasa, tubuhnya bau. Pasti kau tidak suka memakannya," jelas Mbok Yem. "Baiklah, aku akan datang seminggu lagi dan pastikan ia sudah siap untuk kubawa ke hutan," ucap raksasa. "Tentu, Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu," kata Mbok Yem. Setelah raksasa itu pergi, Mbok Yem dan Timun Mas merasa lega. Mereka memiliki waktu seminggu untuk bersama. Waktu seminggu pun cepat berlalu. Raksasa itu datang lagi. Karena tidak ingin berpisah, Timun Mas kembali bersembunyi di dalam tempayan air yang kosong di dapur. "Hai perempuan tua, aku menagih janjimu. Cepat serahkan anakmu itu," teriak si raksasa. "Maaf Tuan raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu di kampung. Jika kau datang lebih pagi, pasti bisa bertemu dengannya," jelas Mbok Yem. "Baiklah, aku beri 1 minggu lagi. Kalau tidak kau serahkan anakmu, akan kuhancurkan rumahmu," teriak raksasa dengan marah. Mbok Yem ketakutan dengan ancaman itu. Ia tidak rela anaknya menjadi santapan raksasa kejam itu. Melihat hal itu,
Timun Mas berkata, "Ibu, jangan sedih. Biarkanlah aku menjadi santapan raksasa itu." "Tidak, Nak. Ibu tidak akan merelakan menjadi santapan raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun agar bisa menyelamatkanmu," ujar Mbok Yem. Kemudian Mbok Yem pergi untuk menemui seorang kakek sakti di gunung. Lalu ia diberi benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, serta sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu datang dengan emosi. Kaki besarnya dihentak-hentakkan ke tanah sehingga bergetar. "Cepat serahkan anakmu itu, atau akan kuhancurkan rumah beserta dirimu juga. Aku sudah lapar," teriak raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, anakku sudah pergi ke hutan. Kembalilah ke tempat tinggalmu di hutan. Timun Mas sudah ada di sana," ucap Mbok berbohong. Di saat itu, Timun Mas keluar rumah lewat pintu belakang. Ia membawa sebuah benda yang diberikan kakek sakti itu. Raksasa melihat Timun Mas ketika akan kembali ke hutan lalu mengejarnya. Walaupun panik, Timun Mas masih ingat perintah ibunya untuk melempar benih mentimun yang langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Sehingga raksasa lapar itu memakan timun-timun itu sampai perutnya kekenyangan dan kembali mengejar Timun Mas dengan jalan yang lambat. Timun Mas melempar sebuah duri ketika raksasa mulai dekat, lalu berubah jadi hutan bambu yang semakin memperlambat jalan si raksasa karena banyak luka tertusuk bambu. Tetapi raksasa itu masih bisa mengejarnya. Timun Mas kali ini melempar sebutir garam yang berubah menjadi lautan luas, membuat si raksasa harus berenang untuk mengejarnya. Raksasa itu masih berhasil dan terus mengejar Timun Mas walau sudah kelelahan. Yang berakhir Timun Mas melempar lalu berubah menjadi lumpur hisap yang berhasil mengisap raksasa itu hingga tewas. Setelah terbebas dari raksasa itu, kehidupan Timun Mas beserta Mbok Yem membaik. Timun Mas bertemu seorang pangeran yang berasal dari negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta dan menikahinya. Timun Mas dan Mbok Yem dibawa oleh pangeran ke istananya dan hidup bahagia selamanya.